Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, pernahkah kita merasakan kagum ketika melihat orang-orang yang begitu mulia akhlaknya ketika bertemu, bersapa atau kita papasan di jalan, kita melihat begitu tulus senyumnya, dan saat kita berada di dekatnya tuh sangat nyaman, hatinya nyaman karena keluhuran akhlak budi pekertinya dan tutur katanya. Amanah tubuh yang Allah ciptakan, Ia gunakan dengan begitu sempurna untuk beribadah dan ikhlas membantu sesama. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan akhlak pada diri kita sendiri? Sangat mudah tersulut emosi, hal-hal yang kecil dibesar-besarkan, bahkan perhitungan dengan kebaikan yang dilakukan. Itu cita-cita ingin Allah hadiahkan surga, namun ketika kita melihat diri kita sendiri, itu rasanya jauh sekali dari derajat keinginan yang diciptakan cita-cita Allah. Astagfirullahaladzim. Seperti yang disampaikan melalui ayat Al-Quran, yaitu adalah surat Al-Ahzab ayat ke-21, surat ke-33 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Melihat manusia yang biasa yang memiliki akhlak mulia, kita sangat terpesona. Bagaimana dengan kesempurnaan, dengan manusia yang sangat sempurna yang memiliki akhlak yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW yang sangat mulia. Sampai Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat lil alamin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innamal ba'istu liutamimma salihan akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Salah satu kunci untuk memiliki akhlak yang mulia dapat kita raih dengan hati yang ikhlas, hanya berharap kepada Allah. Orang yang selalu mengingat Allah, orientasi kehidupannya hanyalah Allah, maka dia akan menjalankan kehidupan dengan sebagaimana ia menginginkan kematian yang baik. Karena kematian yang baik akan kita raih jika kita selalu berpikir, berkata, beramal, berhati yang baik, dan tentu saja berakhlak yang baik juga. Karena seseorang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaannya. Kita kebiasaan sholat, insya Allah kita dimatikan dengan keadaan yang baik, yaitu dengan keadaan yang sedang sholat, atau kita sering berbuat baik, insya Allah kita dimatikan Allah dengan keadaan yang sedang berbuat baik. Berikut adalah secuil kisah menarik dari Muhammad Ali dan korek apinya. Kisahnya seperti ini. Setiap kali ia berpikir untuk melaksanakan maksiat atau berbuat maksiat, maka ia akan menyalakan korek apinya dan diarahkan ke telapak tangannya. Semakin panas ia akan semakin sadar
bahwa maksiat yang dilakukan di dunia saja apinya begitu panas. Bagaimana dengan siksaan Allah di dalam neraka? Naudzubillah, summa naudzubillah. Pertanyaannya, apakah kita memiliki rem yang sama dengan beliau? Apakah kita memiliki batas yang sama dengan beliau? Mencoba membuat daftar bagian-bagian anggota tubuh yang berpotensi atau tidak berakhlak mulia, sebagai halnya menggigit sedikit lidah ketika kita akan berbicara yang tidak bermanfaat, bahkan menyakiti orang lain. Lidah yang sangat berpotensi untuk tidak berakhlak mulia ini bahkan banyak membuat orang tergelincir masuk neraka gara-gara lisan. Walaupun amal ibadah yang wajib dan sunnah sudah sangat rajin dilakukan. Astaghfirullahaladzim. Kita mengaku cinta Rasulullah SAW dan menginginkan berjumpa dengan beliau. Tapi untuk mengikuti ajarannya, untuk mengikuti apa yang contohkan beliau, maka mengapa kita belum bersungguh-sungguh untuk meraih itu? Kenapa kita mendahulukan bahwa hawa nafsu kita, ego, dengan memilih berakhlak mulia pada orang-orang yang baik pada kita saja? Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memilih-milih untuk berbuat baik pada siapapun. Walau beliau dizolimi, disakiti, tetapi beliau tidak meminta Allah untuk mengazab kepada mereka. Bahkan Rasulullah SAW tetap berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap mendoakan mereka sampai keturunan mereka agar suatu hari Allah izinkan mereka untuk beriman kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar, mematuhi Allah yang Maha Esa. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan bauma qiyamati ahasibakum ahlaqa. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Terkadang kita merasa sudah melakukan amalan surga, amalan yang baik dengan menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Namun kita sendiri belum tahu apakah Allah sudah menerima amal ibadah yang kita berbuat itu. Kita bangga dengan amal itu sampai merasa sangat berharap masuk surga dengan amalan tersebut. Kita akan masuk surga. Namun ketika berkaca kepada akhlak, rasanya surga itu belum dekat dengan kita. Rasanya kita lebih mudah untuk melakukan tahajud, puasa sunnah dibandingkan dengan berakhlak mulia. Minimal kita tidak membicarakan keburukan orang lain, itu pun sangat susah. Contoh lagi, untuk memberikan senyuman yang tulus ada pada sesama kita, itu pun susah, sangat jarang ditemui sekarang. Apalagi anak-anak muda sekarang, kepada sopan santunnya kepada orang tua sangat jarang. Senyum pun kadang enggak, nyapa di jalan pun tidak. Ya karena amal ibadah akhlak mulia yang melibatkan sesama dirasa lebih sulit daripada amalan ibadah yang langsung kita lakukan kepada Allah tanpa melibatkan perantara sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, akmalu mu'minina imanan ahsabuhum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah sekali. Semoga kita semangat dalam memperbaiki diri, terutama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan akhlak. Semoga kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang tulus, ikhlas melakukan semua amal ibadah karena hanya berharap ridho Allah semata. Semoga Allah karuniakan kehidupan yang baik dan kematian yang baik pula kepada kita,
Amin amin ya rabbal alamin. Penutup akhirul kalam wallahul muafiq ila aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.